kalau dia dipulangkan ke rumah, nanti oleh orang tuanya kan tidak semua orang tua sadar ya. Iya, secara spontanitas barangkali. Banyak sekali soalnya di Demak ini ya disuruh swab padahal gratis. Itu nggak mau. Loh, itu gratisnya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa podcast SMA 1 Demak. Dimanapun berada, kembali lagi ketemu kita di acara ngobrol siang seputar dunia pendidikan, kesehatan, politik, budaya, sosial, dan lain sebagainya di studio podcast SMA 1 Demak, aktual, akurat, dan berkarakter. Kali ini kita ngobrol seputar PTM, pembelajaran tatap muka, karena kita ketahui bahwa tanggal 1 September 2021 kemarin hampir sekolah di tingkatan SLTA negeri sudah melakukan simulasi, tidak kecuali SMA 1 Demak sedang melaksanakan PTM terbatas. Untuk itu kita kali ini menghadirkan narasumber yang luar biasa. Kebetulan beliau seorang sebagai praktisi dunia kesehatan. Siapa dia? Kita kenalkan dan kita sapa beliau, Ibu Dr. Nura Maksumah. Bu nggih? Ya. Ya, assalamualaikum Bu nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu nggih? Alhamdulillah. Sehat juga ya, Pak. Alhamdulillah. Gimana Bu pandangan podcast SMA 1 Demak ini, Bu? Wah, pesan pertama. Luar biasa. Saya baru pertama kali kesini sih. Iya, walaupun anaknya suka di sini Bu ya. Betul. Ya, tapi kalau dulu waktu ngambil rapot-rapot putra-putranya kelas 10. Iya, kelas 10. Kalau ngambil rapot kan rapot sendiri. Oh, ambil rapot sendiri tidak diwakilkan oleh orang tuanya. Iya. Oh, gitu. Ini Ibu Nura kebetulan dikasih amanah sebagai Kepala Puskesmas Karangtengah Bu ya? Iya, betul. Puskesmas Karangtengah, jadi beliau sangat pas ketika nanti kita bicara PTM dalam tinjauan kesehatan Bu ya? Karena orang tua ini ada sedikit was-was Bu. Iya. Barangkali aman atau tidak nanti bisa kita berbagilah kurang lebih 30 menit ke depan Bu Dokter. Gini Bu, kemarin kita SMA itu tanggal 1 September Bu ya, sudah mulai simulasi dan SMA 1 Demak sudah mulai PTM terbatas Bu. Sebenarnya apa Bu yang harus dipersiapkan oleh sekolah dalam rangka simulasi atau PTM terbatas Ibu? Iya, sebelumnya kalau tadi mengatakan bahwa orang tua itu sudah banyak orang tua yang was-was, termasuk saya mungkin. Oh iya, karena punya anak SMA. Betul, ya. Jadi memang benar ya, banyak sekali yang harus dipersiapkan. Jadi tidak hanya sekedar kita berbicara ini harus protokol kesehatan dan lain sebagainya, tapi semuanya benar-benar harus dipersiapkan. Tadi kan aturannya memang maksimal 30% ya kan, maksimal 30%. Nah tentunya juga termasuk menjaga jaraknya di dalam kelas, kemudian termasuk penggunaan masker dan lain sebagainya, karena ini kalau saya lihat selama ini banyak yang mengabaikan. Iya, karena saya kan sering ya pada saat beberapa waktu yang lalu, kalau tidak salah akhir tahun lalu itu kan juga pernah simulasi pembelajaran tatap muka untuk tingkat SD ada, kemudian SMA ya, SMP ya, tapi begitu melihat di lapangan itu banyak yang mengabaikan masalah masker. Secara umum Bu ya? Secara umum. Ini memang banyak sekali yang harus dipersiapkan tadi. Jadi intinya tuh disiplin dalam penerapan protokol kesehatan. Masker itu tidak hanya sebagai hiasan, tetapi juga cara memakai masker yang benar itu juga harus diperhatikan. Termasuk misalnya face shield itu kalau tanpa masker juga percuma. Lebih baik hanya masker aja daripada memakai face shield tapi tanpa masker. Nah itu ya, jadi lebih baik hanya masker saja. Kalau ditambah dengan face shield itu lebih baik lagi, lebih aman gitu. Lebih aman ya. Tapi daripada tidak pakai masker hanya face shield, itu yang tidak disarankan, malah justru itu dilarang itu ya, tidak boleh. Hanya face saja tanpa masker. Iya, tidak boleh. Jadi yang penting adalah masker. Yang penting masker. Iya. Nah, itu baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Iya. Iya. Tapi begini Bu,
kalau tidak salah Bu, Iya. program pemerintah itu kaitannya dengan percepatan vaksinasi untuk pelajar ini kan juga jalan. Bagaimana kemudian di Kabupaten Demak khususnya Iya. sendiri Bu? Iya, alhamdulillah sih antusiasme masyarakat ini sudah semakin baik ya. Ini terlihat pada saat dibuka pendaftaran untuk vaksinasi. Ya, itu berbondong-bondong mereka rebutan lah istilahnya, rebutan untuk mendapatkan vaksin. Iya, jadi seperti antriannya seperti orang demo. Iya. Seperti ngambil sembako. Betul. Iya itu ya bagus lah ya. Tapi memang untuk vaksin sendiri ini kan memang bertahap. Iya. Jadi turunnya itu bertahap, tidak langsung banyak karena masa kadaluarsanya kan juga singkat. Iya, sehingga memang harus bertahap. Dan alhamdulillah untuk remaja-remaja 12 tahun sampai dengan 17 tahun ya, itu juga sudah lumayan ya, lumayan banyak meskipun belum memenuhi target, tapi sudah banyak yang vaksin ya. Mungkin di SMA 1 juga sudah ya beberapa waktu yang lalu ya. Kemarin ya. Vaksin kedua kemarin. Betul, vaksin pertama sudah, vaksin kedua hampir ya kuotanya kalau tidak salah kemarin dengan tuh 1000-an. Ya, nah meskipun sudah divaksin, tetap ya protokol kesehatan tetap harus dijalankan. Ya, karena kan kita belum herd immunity ya, sehingga memang untuk protokol kesehatan tetap jangan kendor, pemakaian masker. Kan banyak sekali orang, oh aku udah divaksin, nggak apa-apa, misalnya nggak pakai masker, misalnya kerumunan. Nah ini yang salah ya, karena nanti khawatirnya saat ini kan Demak ini kan sudah kasusnya sudah menurun ya. Tapi kalau kita terlena, kita masih tidak disiplin dalam protokol kesehatan, nah itu takutnya kasusnya akan melonjak lagi. Ya, iya betul, bom waktu. Ya. Kalau boleh tahu Demak sekarang masuk level berapa Bu yang saat ini Bu? Level 2 ya. Oh, sudah alhamdulillah sudah turun. 4, 3, 2. Iya. Makanya kemarin kalau tidak salah itu walaupun di tingkat Pemda, SD dan SMP kayaknya juga sudah mulai pembelajaran terbatas Bu ya. Iya. Nah, terus kemudian ini Bu, yang perlu diantisipasi sekolah di samping masker dan sudah divaksinasi itu apa Bu yang harus diperhatikan oleh sekolah sebenarnya Bu? Ini untuk makan dan minum, nah itu harusnya kan pada saat kita berkumpul seperti itu kita hindari makan dan minum. Jadi secara bersama-sama. Iya betul. Loh, kalau anak lantas membawa bekal dari rumah Bu? Ya boleh lah, tapi jangan terus misalnya ini kita kan berhadapan-hadapan ya. Sebaiknya jangan di sini berhadapan gitu ya. Jadi mungkin silang seperti itu ya. Oh, tidak langsung gitu ya. Ya tapi ya, dan saya kira bisa gantian lah makannya ya. Jangan terus semuanya makan bersama-sama. Lagi pula kan pada saat pembelajaran tatap muka kan juga paling hanya berapa jam ya Pak? Ya? Kalau di SMA itu sampai jam 10 Bu. Jam 10. Sampai jam keempat lah. 4 jam ya? 4 jam, tapi kalau regulernya sampai jam 10. Ya saya kira kalau hanya untuk minum saja sebentar gitu ya, tapi setelah itu langsung memakai masker lagi gitu saja. Nanti kan kalau jam 10 sudah pulang bisa makan sepuasnya di rumah. Tapi ini Bu dokter, karena anak itu kangen dengan teman-temannya. Iya betul. Ini pengamatan kita. Ini anak kadang lost control itu berkerumun Bu di sekolah itu. Bagaimana Bu antisipasi sekolah melihat anak itu berkerumun seperti itu? Iya, harus ada ini ya, harus ada aturan yang benar-benar ketat ya, sehingga anak itu tidak berkerumun. Jadi misalnya di sini ada satpam ya. Nah, itu juga harus diberi tugas untuk mengawasi ya. Jadi kalau ada anak berkerumun langsung harus karena secara emosional anak ini kangen sama teman-temannya Bu ya. Kadang kalau diingatkan guru juga tidak begitu didengarkan gitu. Ini berarti Bu ya, sekolah tidak boleh terlena Bu ya. Iya, betul. Kaitannya dengan ini kuatir nanti ada klaster baru Bu ya. Klaster baru ya. Saya sering lihat ya Pak, kalau misalnya saya di jalan-jalan gitu ya. Ini anak-anak SMA ya pada saat pembelajaran tatap muka ya, mungkin tidak langsung pulang ke rumah. Mungkin main seperti itu dengan anak-anak. Nostalgia mungkin barangkali. Berarti ini yang dikhawatirkan orang tua kan seperti itu salah satunya. Jadi ya
di satu sisi ini cukup mungkin seperti anak-anak senang ya, karena kan kalau dikurung terus di rumah juga mungkin stres juga ya. Tapi di sisi lain orang tua khawatirnya begitu, karena nanti begitu dia bergaul sama teman-temannya sampai rumah dia akan ya dikhawatirkan akan bawa virus. Nah, kan kita tidak, intinya gini, dia membuka masker atau berkerumun dengan orang yang kita tidak 24 jam bersama kita ya, kita tidak tahu siapa yang bagaimana dia, bagaimana perilakunya pada saat tidak bersama kita. Mungkin dia lebih ya protokol kesehatannya tidak benar-benar dijaga. Nah, sementara kita sudah menganggap itu teman, kemudian kita tidak memakai masker di depan dia. Nah, itu kan rawan sekali ya. Jadi sangat punya potensi, Bu ya. Iya, betul. Berarti ini, nah terus kemudian Bu, peran serta orang tua Bu di dalam ini kadang peran serta orang tua kan juga penting Bu. Jadi antara peran serta orang tua dan peran serta sekolah dalam rangka menjaga anak ini bersama-sama juga mestinya saling bersinergis Bu. Betul. Nah, jadi apa yang bisa kemudian diperan sertakan oleh orang tua di dalam mengingatkan anak ini Bu? Iya. Jadi orang tua itu harus memberikan contoh dulu ya. Jadi di dalam rumah di samping memberikan contoh, memberikan edukasi terus-menerus kepada anak. Contohnya ya, misalnya kalau di rumah saya itu misal anak siapapun lah di dalam rumah, begitu ada assalamualaikum dari luar ya. Pokoknya saya larang dulu dia keluar menemui tamu tersebut sebelum dia memakai masker. Iya, meskipun itu tetangga sebelah. Atau termasuk keluarga. Termasuk keluarga. Jangan ke sana dulu, harus pakai masker. Nah, itu jadi penting sekali pelajaran tentang prokes di rumah. Di akhirnya kan anak terpaksa akhirnya anak terbiasa ya. Terbiasa di dalam rumah sudah seperti itu, dia terbiasa. Jadi kalau begitu ada orang ketuk-ketuk pintu apa-apa tuh nggak langsung bukakan. Dia harus mencari masker dulu yang pertama kali. Siapapun orangnya. Karena tadi Bu ya, untuk mengantisipasi Bu ya, sangat penting nggak tahu penyakitnya karena nggak terlihat. Iya betul. Nah, padahal kan kalau kita lihat ya, termasuk saya kalau misalnya pas kebetulan ada kepentingan untuk bertemu dengan seseorang, seseorang misalnya harus bertamu, gitu ya, udah dibukakan. Kan banyak sekali yang tuan rumah tidak memakai masker. Nah, itu kan harusnya mengingatkan. Harusnya memakai masker gitu harusnya. Nah, iya. Meskipun mungkin hanya sebentar atau gimana ya, tapi tetaplah harus pakai masker. Itu kalau paling tidak SOP yang tadi jenengan bilang perlu ada regulasi. Kami juga sudah ada SOP-nya Bu di SMA mulai dari kalau masuk itu dipakai termogan, terus kemudian diarahkan untuk cuci tangan, terus kemudian diarahkan ke kelas dan dengan menjaga jarak. Nah, ini kadang apakah dalam pandangan Bu Dokter ini sudah cukup efektif atau masih ada hal-hal yang perlu dievaluasi dan kemudian perlu dibenahi Bu? Nah, menurut itu protokol kesehatan yang standar tersebut itu memang sudah cukup ya, artinya sudah bagus. Tapi sebagai paling tidak itu sebagai screening awal ya. Ketika misalnya anak masuk termogan ya kan, itu kan screening awal. Kalau ada yang panas misalnya lebih dari 37,5 tidak diperbolehkan masuk. Nah, itu merupakan salah satu screening awal. Tapi yang perlu diingat bahwa ada juga orang yang tanpa gejala ya kan, tanpa gejala. Misalnya tidak demam, tapi sebenarnya dia juga membawa gitu ya. Nah, itu kan juga kita harus antisipasi, jangan lantas ini semuanya suhunya normal, kemudian akhirnya tidak memakai masker di dalam kelas misalnya. Itu juga tidak dibenarkan karena kita tidak tahu gitu kan, mungkin dia tanpa gejala tapi dia sebenarnya sudah dia positif gitu kan, nggak ada yang tahu kan. Berarti Bu ya, ini secara umum sudah langkah-langkah sekolah secara umum sudah standar Bu ya, SOP-nya dalam rangka tadi ya Pak, pencegahan dan seterusnya. Ketika ini Bu tiba-tiba misalnya baru ada gejalanya pada waktu di sekolahan Bu, apa yang menjadikan langkah
sekolah kaitannya dengan menanggulangi anak tersebut, apakah tim khusus ataukah bagaimana Bu? Ya, nah, yang pertama sih kalau misalnya dia di sekolah ya, sekolah ya, kemudian harusnya anak tersebut disuruh pulang gitu ya untuk enggak, maksudnya itu ya bapak ibu guru meminta anak ini untuk pulang atau bagaimana, misalnya panas Bu? Iya. Langsung suruh pulang tidak di karena atau enggak gini apa namanya, kan ada ini ya seperti UKS. Iya, ada UKS, kita sudah step B. Iya, itu juga bisa langsung ke ini aja, ke puskesmas yang terdekat. Langsung diarahkan ke puskesmas terdekat. Iya, misalnya diantar oleh guru ya ke puskesmas terdekat. Kemudian nanti itu kan harus di testing juga. Jadi di swab antigen paling tidak. Itu gratis. Gratis. Ya. Di puskesmas. Di puskesmas di wilayah Kabupaten Demak. Iya. Nah, terus tracingnya bagi anak yang sedang sakit seperti ini tadi. Nanti kalau itu terbukti positif ya itu kan nanti pihak puskesmas yang nanti tracing ke sekolah. Iya. Gitu. Iya, baik itu ke sekolah maupun ke lingkungan di rumahnya. Ya, gitu. Iya. Nah, memungkinkan enggak kalau dalam pandangan sudut kesehatan ini nanti sekolahnya diliburkan dalam waktu berapa hari atau bagaimana Bu? Nah, kalau menurut pandangan Bu Dokter ya. Dilihat dulu kalau memang ada terbukti ada penularan di sekolah tersebut, ya mungkin saja bisa tidak diperbolehkan untuk pembelajaran tatap muka ya, karena ada penyebaran, ada penularan ya. Tadi ya. Ya, tapi kalau penularannya mungkin tidak di sekolah, tapi di rumah ya nggak masalah. Iya, nggak masalahnya, artinya ya boleh PTM ya kan, tergantung tadi ya. Karena PTM ini kan setiap hari kita Bu, sekolah itu diminta untuk melakukan laporan harian, jadi suhu badannya berapa, terus kemudian ada indikasi atau tidak, kita diminta ke atasan. Jadi barangkali ini sebagai langkah antisipasi. Berarti ini sudah Bu ya, sudah bagian dari bagus, standar pencegahan itu Bu ya. Sebenarnya kan tidak hanya suhu saja ya, misalnya ada yang batuk, ada yang pilek, mungkin ada yang diare, karena kan sekarang kan variannya beragam ya. Jadi ada yang tidak batuk, tidak pilek, tidak demam, tapi dia diare misalnya, atau mungkin timbul gatal-gatal kayak gitu. Jadi di mana Bu? Di tubuh kayak gitu ya. Gitu. Jadi kan ada sih yang seperti itu ada. Jadi ya beragam. Nah ini pokoknya kalau siswa sakit harusnya tidak masuk sekolah. Berarti sakit apapun sih. Nah. Berarti tidak hanya siswa Bu mestinya. Iya betul. Juga. Iya Bapak Ibu guru, kemudian nggak hanya Bapak Ibu guru, mungkin ada pegawai yang lainnya yang ada di sekolah. Karyawan. Iya betul. Berarti sekolah itu benar-benar harus Bu ya, sehat Bu ya. Iya. Misalnya batuk-batuk sedikit juga mestinya tidak dikenalkan ke sekolah ya. Iya betul. Termasuk misalnya seperti saya lagi kurang fit, kurang batuk ya mestinya tidak siaran itu ya Bu ya. Iya. Istirahat. Sejauh itu Bu ya. Iya betul. Untuk memastikan memang betul-betul terhindar dari COVID itu Bu ya. Iya. Karena kan juga yang sakit itu bisa jadi dia menularkan atau dia juga tambah parah, mungkin tertular juga dari yang lainnya gitu. Kalau usaha ikhtiar yang lain Bu, sekolah apakah terus kemudian ada untuk menjaga kesehatan Bapak Ibu guru dan anak itu bagaimana Bu tipsnya biar supaya imunnya terjaga? Pola makan seperti itu, kemudian ada olahraga ya. Olahraga. Iya. Nah, peregangan mungkin kan jadi untuk germas ya beberapa tahun yang lalu kan juga sudah dicanangkan ya untuk misalnya peregangan pada saat jam 10 misalnya. Itu kan termasuk salah satu dalam upaya untuk tadi ya meningkatkan imunitas tadi. Termasuk misalnya Bu di simulasi atau PTM itu kan barangkali ada jam olahraga di jam-jam pertama Bu, 1, 2, 3. Itu apakah ya kemudian ya tetap menjadwalkan di luar kelas, karena olahraga ini kan identik di luar kelas hampir tidak ada kecuali kalau bulan puasa atau waktu ulangan. Nah, tapi yang penting pakai masker gitu. Tapi yang penting pakai masker. Wajib itu ya Bu ya? Wajib ya. Berarti kalau sedang praktek lab kimia, lab biologi, termasuk senam atau juga harus pakai masker Bu ya? Pakai masker. Kami pun juga di puskesmas setiap
ya tidak selalu sekarang ya, setiap hari Jumat lah, hampir setiap hari Jumat itu kan ada senam ya. Itu juga kami memakai masker. Senam bermasker loh. Iya, betul. Supaya tadi Bu sambil jaga jaraknya ini. Iya, jaga jarak, kemudian tetap memakai masker itu. Jadi prinsipnya berarti Bu ya, beraktivitas, Iya. misalnya olahraga, senam itu juga enggak masalah Bu ya, sejauh bisa Enggak apa-apa. Pakai jaga masker kan masker tadi maksudnya? ya. Iya. Nah, bicara masker begini. Yang penting nggak berkerumun, nggak Ya, terlalu. bicara masker ini maskernya tuh kadang bervariatif Bu. Ya. Lah yang masker yang aman itu seperti apa Bu mestinya? Apakah termasuk kadang mohon maaf sekolah juga sudah menyiapkan barangkali ada orang luar atau Iya. siswa yang lupa, kita sediakan di pos satpam, Iya, terus iya. kemudian anak ada yang bermasker, terus kemudian terakhir ada harus bermasker Iya. juga. Nah, Iya. standar amannya itu bagaimana? Iya sih. Kalau bisa 2 tuh lebih bagus ya, memang ya, rangkap gitu bagus ya. Kemudian yang sekali buang itu lebih aman, lebih bagus dibanding yang kain. Tapi kalau misalnya ya mungkin karena harganya mahal ya kan, ya kan tidak semuanya bisa menyediakan masker yang sekali buang. Ya bolehlah masker kain gitu ya. Yang penting memang agak tebal, kemudian nyaman. Karena biasanya masker kain itu kalau saya sering menjumpai ya orang-orang dan menanyakan, kok maskernya nggak dipakai, aduh ngap dan lain sebagainya. Jadi memang harus memilih masker itu yang nyaman, yang nyaman, supaya kita betah memakai masker. Kalau seperti saya dulu awal-awal kan waktu itu masker masih mahal ya. Masih mahal, betul. Jadi kan kami pakai masker kain. Itu sebenarnya nggak nyaman karena memang agak sesak ya kalau pakai masker kain. Nah, lama-lama begitu harga masker yang sekali buang turun. Nah, kami kan pakai masker normal yang kembali maksudnya harganya Bu ya? Ya sebenarnya belum normal seperti dulu sih. Ini masih lebih mahal tapi lebih murah dibanding yang awal-awal pandemi ya. Itu kami akhirnya memakai masker yang sekali buang dan itu lebih nyaman ya. Gitu. Bu dokter, sebenarnya Bu, kalau masker yang seperti model-model Bu dokter pakai, yang rata-rata dipakai, ini sebenarnya boleh dicuci apa enggak Bu? Nggak boleh. Oh, nggak boleh dicuci? Nggak boleh dicuci, itu nanti malah lapisannya malah semakin tipis kan? Semakin tipis, malah semakin berpotensi masuk gitu ya? Iya, jadi memang itu dirancang memang untuk sekali buang. Berarti sekali untuk, pakai gitu. Untuk siswa-siswa, kalau yang masker kain Bu? Kalau masker kain boleh dicuci. Tapi memang sebaiknya dirangkep ya, dirangkep. Rangkep 2? Iya. Ini Bu dokter, barangkali Pak Guru atau Ibu Guru dan waktu menerangkan, kira-kira jarak amannya itu berapa Mas? Karena kadang, mohon maaf Bu, kalau kita pakai masker 2, rangkep 2, itu kan kalau menjelaskan itu sampai. Saya rasa sih kalau misalnya masker seperti ini cukup 1 aja nggak apa-apa ya. Tapi penting nanti kita 4 jam diganti gitu ya. Boleh enggak ketika ngajar itu Bapak Ibu Guru nggak boleh, harusnya lepas masker nggak boleh. Enggak, maksudnya mendekati anak. Mendekati anak ya, jarak aman lah 1,5 meter jaraknya ya, minimal 1,5 meter. Berarti harus betul-betul di Bu ya, kursi dan tetap Bapak Ibu Guru mengajar tetap memakai masker. Anak-anak juga tetap memakai masker. Ya kan? Apalagi kalau berbicara tanpa masker itu yang berbahaya ya. Karena walaupun misalnya sudah kita pakai hand sanitizer, cuci tangan. Iya, karena kan masuknya kuman, masuknya itu kan masuknya virus tadi kan dari mulut, hidung. Jadi kalau tidak pakai masker kan bahaya juga. Berarti terus kemudian ini Bu ya, masker berarti prioritas utama Bu ya? Iya. Berarti memang jaga jaraknya minimal 1,5 meter Bu ya? Berarti Bapak Ibu Guru kalau mau barangkali ngasih penekanan dan penguatan materi, ya amannya tetap harus di depan. Iya. Untuk biar tidak jaga ibu ya, dengan anak itu ya. Iya. Lah. Ya boleh lah. Misalnya jalan misalnya ke belakang barangkali kan. Iya, tapi sekali lagi tetap maskernya harus tertib juga. Oh, harus tertib. Tapi insya Allah Bu, kalau Bapak Ibu Guru di Demak khususnya dan wabil khusus lagi di Demak pasti
disiplin lah guru-gurunya ini, karena Amin. tahu betapa kalau sudah orang terpapar COVID itu berat, Bu ya. Betul. Ya, itu pemirsa. Jadi banyak hal yang sudah didapatkan oleh pada obrolan siang hari ini dari Ibu Dul. Barangkali ada yang perlu disampaikan lagi, Bu, untuk bagaimana pesan untuk para pelajar dan Bapak Ibu guru dan mungkin yang ada di Kabupaten Demak, para pelajar. Kalau boleh tanya, Bu, sebenarnya target pemerintah khususnya di Kabupaten Demak, pelajar ini sudah tervaksinasi semua enggak, Bu? Kira-kira tentang jenengan atau sepengetahuan jenengan? Belum semuanya sekarang belum ini. Semuanya, ya? Saat ini memang belum semuanya, masih banyak pelajar yang belum. Tapi sabar ya, karena memang nanti kalau tadi saya bilang ya, memang kan turunnya itu tidak dropping itu nggak langsung semuanya untuk sejumlah. Ada proses, Bu, ya. Sejumlah masyarakat, tapi kan kalau harus bertahap ya, karena tadi kita nggak boleh, itu kan masa expirednya kan juga singkat. Ya kan nggak mungkin dalam satu waktu dapat vaksin banyak, padahal kita kan tenaganya yang nyuntik kan juga terbatas. Ya kan 27 puskesmas sama rumah sakit ya, 3 rumah sakit ya, itu kan nggak mungkin mencakup ke semua, jadi memang harus bertahap. Tapi nanti semuanya pasti akan terlayani ya. Memang sabar, belum waktunya aja mungkin ya, belum gilirannya. Nanti kalau gilirannya ya pasti akan. Tapi sejauh itu ada stok vaksin, kan, Bu, ya? Puskesmas jalan terus setiap hari, Bu, ya? Iya, jadi kalau begitu ada vaksin kita nggak akan menahan. Nggak akan nahan. Jadi begitu ada vaksin langsung harus dikeluarkan. Sebab kalau nggak langsung dikeluarkan, itu kan laporannya juga ini ya, online ya. Jadi nanti kan membacanya dari provinsi, kalau belum terpakai, nanti Demak nggak akan dapat lagi. Jadi karena terserapnya rendah gitu. Iya, ya. Berarti itu. Kalau boleh tahu, Bu, ini secara Kabupaten Demak, Bu Dokter tahu nggak ini berapa yang sudah tervaksin dari jumlah penduduk? Mungkin baru berapa persen atau berapa? Sekitar mungkin 30-an. Kalau di ya, wilayah Puskesmas Karangtengah sendiri sudah. Saya belum menghitung secara pasti ya. Tapi ya kurang lebihnya mungkin sekitar 20-30% ya. Masih sedikit sih memang. Bu, ini, Bu, kadang ini, Bu, ada yang orang tua was-was juga, Bu, anaknya waktu vaksin pertama belum, kedua belum, padahal ini sudah PTM. Ini apa, Bu, yang harus lakukan oleh orang tua? Apakah tetap memberikan izin untuk tatap muka dengan Bapak Ibu guru di sekolahan atau bagaimana, Bu, mestinya? Kan barangkali pas waktu vaksin pertama enggak ikut karena mungkin baru sakit. Terus kemudian apalagi vaksin kedua, karena vaksin kedua itu udah boleh diikuti, manakala vaksin pertama kan belum ikut kan, Bu, ya. Iya. Jadi ya sebenarnya persyaratan itu ya bagus sih ya, karena dengan demikian kan banyak orang yang akhirnya mencari vaksin ya, sadar akan vaksin. Jadi kalau tidak ada peraturan itu, banyak yang nggak mau vaksin ya. Waktu di awal-awal dulu kan sulit sekali masyarakat yang diajak vaksin itu kan sulit sekali. Alhamdulillah sekarang dengan banyaknya, dengan semua bidang ya mensyaratkan bahwa harus vaksinasi. Nah itu mereka berbondong-bondong untuk mencari vaksin ya, itu bagus sekali. Nah, adapun untuk siswa yang memang belum vaksin ya, yang penting itu tadi patuhi protokol kesehatan. Ya, karena kalau saya lihat ya Pak, banyak yang tidak sabar ya, artinya lengah, benar-benar lengah. Sebenarnya mereka tahu bahwa masker itu bisa mencegah, tapi nggak mau. Memang perilakunya masih rendah untuk tingkat kepatuhannya dan untuk kedisiplinannya tadi ya. Iya, itu masih rendah. Secara prinsip anak yang belum tervaksin baik pertama dan kedua itu nggak masalah, Bu, ya, sejauh anak tersebut mau disiplin, Bu, ya. Iya, betul. Disiplin di dalam menjaga pola protokol kesehatan tadi, Bu, ya. Berarti orang tua tidak perlu was-was kalau sejauh anaknya
mampu dan mau untuk mematuhi ketaatan tadi ya. Iya, tapi ya itu sekali lagi kita nggak bisa mengawasi ya kan, nggak terus-menerus mengawasi si anak. Ya memang wajar juga sih kalau orang tua was-was karena kita nggak tahu ini kalau di belakang kita apakah benar mematuhi protokol kesehatan atau tidak. Kadang sekarang kan mungkin dia sudah prokes tapi temannya tidak. Nah, ini yang sulit kan begitu. Jadi menjaga itu yang susah Bu ya. Iya. Harusnya kan dari kedua belah pihak, nggak hanya kita yang menjaga, tapi orang lain juga harus menjaga. Nah ini suara Bu Dokter selaku orang tua siswa yang di sekolah SMA 1 itu Mbak. Ini was-was tidak Bu? Jujur Bu, PTM terbatas ini. Iya tadi was-was juga. Tapi ya saya percayalah ya, karena dari rumah sudah dibekali bahwa harus prokes. Mungkin saya juga cerewet juga, selalu mengingatkan untuk prokes gitu. Tapi ya memang saya batasi untuk interaksi dengan teman-teman ya, jadi tidak terus pergi bermain setiap waktu ya, tapi tetap harus kita membatasi gitu ya. Nah setelah pulang sekolah ya memang harus pulang ke rumah. Nah itu tadi karena tentunya kan kita yang menginginkan COVID segera berlalu ya. Nah jadi memang harus semuanya itu harus sabar, harus menahan diri, ya kan, menahan diri untuk tidak bepergian dulu, untuk tidak berkumpul-kumpul dulu ya. Nah ini demi untuk menekan angka COVID tadi. Iya. Dan responnya anak waktu selalu diingatkan setiap saat, setiap hari? Iya. Ya alhamdulillah nurut ya. Nggak tahu tapi kalau di luar. Ya insya Allah sih mudah-mudahan bisa menjaga. Ke sekolah SMA satunya pakai sepeda motor? Naik motor ya. Oh naik motor sendiri? Iya naik motor sendiri. Gitu karena sudah. Terus sebenarnya dekat Bu ya antara rumah dengan sekolah rumah ya. Tidak ada 5 menit Bu ya. Iya. Ya intinya lah semuanya dalam rangka PTM yang aman ini. Sekolah harus menerapkan aturan yang sangat ketat ya, tadi termasuk anak sakit. Nah itu harus segera diminta untuk pulang ya. Untuk lebih amannya sih langsung ke puskesmas untuk tentunya pada saat jam kerja ya. Pada saat jam kerja ya, karena PTM kan nggak mungkin kalau karena sampai jam 10 tadi kan. Betul. Supaya segera kita bisa tahu ya kan ini anak positif atau negatif. Seandainya negatif itu nanti itu kan antigen dulu ya. Nanti hari kelima ya, maksudnya 5 hari setelah itu dia harus PCR. Setelah PCR, antigen juga, PCR di puskesmas yang sama. Di puskesmas gratis yang sama, juga. Gratis juga. Padahal kalau PCR ini kan barangkali sekolah belum tahu. Nah itu Pak. Tanggal ini. Jadi memang harus begitu ya. Jadi begitu ada anak batuk, pilek, panas, segera hubungi aja ada gejala segera hubungi ke puskesmas terdekat sekolah. Puskesmas terdekat di sekolah. Antigen. Jadi ini Demak 3 ya. Demak 3 di kebetulan dekat. Iya betul. Tinggal jalan kaki ya. Tapi kan. Iya, itu di antigen. Nanti kalau positif, nah berarti kan dia COVID, ya kan? Nanti di tracing ya untuk di keluarganya di rumah, kemudian di sekolah pun juga pasti akan di tracing. Nah kalau dia negatif, nanti hari ke-5-nya harus PCR. Kembali lagi ke sana PCR. Kenapa kok saya bilang tadi langsung ke puskesmas? Saya khawatirnya gini Pak, kalau dia dipulangkan ke rumah, nanti oleh orang tuanya kan tidak semua orang tua sadar ya. Iya, secara spontanitas barangkali. Banyak sekali soalnya di Demak ini ya disuruh swab padahal gratis, itu nggak mau. Itu gratisnya itu hanya untuk pelajar atau tidak untuk semua masyarakat yang punya gejala. Oh. Tapi kalau untuk tujuan bepergian ya bayar lah. Oh gitu. Berarti kalau sekolah pas waktu ada gejala berarti tidak usah sungkan-sungkan ke puskesmas ya? Iya betul. Ini barangkali sekolah-sekolah di Demak nggak tahu Bu ini. Jadi nanti ini juga sekolah juga harus ikut tadi ya, ikut mengawal ya. Jadi anak kerjasama ya, betul. Karena nanti kalau dipulangkan dulu, saya khawatirnya nanti orang tua nggak mau, banyak yang menolak, untuk khawatir. Betul. Padahal sebenarnya kekhawatirannya itu malah justru membahayakan untuk masyarakat. Mestinya berarti orang tua, terus kemudian sekolah, mestinya ada pemahaman bersama Bu ya. Iya betul. Jadi nanti
tolong bisa diinformasikan ya. Nanti kalau jenengan pun juga nanti kalau mendapatkan siswa seperti itu ya langsung saja. Langsung ke puskesmas. Ke puskesmas nggak apa-apa. Berarti tidak harus ke rumah pulang dulu gitu Bu ya. Iya, diantar saja. Lebih aman maksudnya. Karena kalau di rumah saya khawatirnya pasti banyak penolakan dari orang tua. Keluarga khususnya. Dari keluarga lah. Sangat-sangat mungkin dahulu. Iya, memang kejadiannya begitu di sini. Banyak yang menolak untuk diperiksa, untuk di swab. Mungkin khawatir positif. Padahal belum tentu juga. Belum tentu juga. Jadi tidak usah, sebenarnya tidak perlu khawatir ya. Berarti sekolah tetap harus mensosialisasikan dan berkoordinasi dengan orang tua barangkali Bu ya. Iya. Ketika nanti barangkali di sekolah itu ada gejala dan ada temuan, maka nanti sekolah langsung tindak ke puskesmas gitu Bu. Gitu. Nah ini pemirsa podcast SMA tuh Mbak, barangkali yang belum tahu ini Bu ya, perlu disosialisasikan secara masif sehingga kita aman semua. Sekolah aman, siswa aman, guru aman, PTM jalan. Iya betul. Karena ini PTM Bu sebenarnya sudah 2 tahun lelah Bu. Dan tidak hanya ini ya, tidak hanya siswa, baik itu pengajar maupun karyawan di sini, kalau ada yang batuk, pilek ya langsung aja segera ke tadi ke puskesmas untuk diperiksa. Diminta untuk periksa ke puskesmas Bu ya? Iya. Lah, itu gejalanya maksudnya ada standarnya enggak Bu? Standar gejala harus apa? Misalnya batuk-batuk biasa apa ya? Ya enggak ya, semuanya, semua batuk. Jadi enggak ada, karena kan mirip ya sama batuknya, maksudnya batuknya COVID, batuknya orang biasa, penyakit yang lain itu kan hampir mirip-mirip juga kan gejalanya ya. Jadi untuk memastikan apakah ini COVID atau tidak ya tadi dengan di swab tadi, baik itu antigen maupun PCR tadi ya. Jadi apapun kalau memang ada itu batuk ringan, sakit, atau batuk berat, sedang atau demam, apapun langsung dibawa ke puskesmas Bu ya. Iya. Itu pemirsa, jadi tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Semuanya pasti untuk demi kepentingan bersama Bu kita. Itu. Barangkali Bu ada yang perlu disampaikan oleh pemirsa podcast SMA 1 Demak untuk biar orang tua aman, guru aman, siswa aman, PTM lancar. Apa Bu? Ya, yang pertama untuk para orang tua di rumah tentunya harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Nah, ini karena memang penting dimulai dari rumah ya. Kemudian yang kedua tentunya bagi siswa-siswi memang harus taati peraturan tadi untuk protokol kesehatan, karena ingat ketika kalian mungkin pada saat di luar rumah itu tidak protokol kesehatan, nah ingat di rumah itu ada orang tua ya kan, yang tentunya dari segi usia juga semua lebih rentan tertular penyakit. Nah ini harus dilindungi ya kan, harus dilindungi. Nah ini harus ingat ya, ini tidak boleh sembarangan melepas masker atau mungkin tidak prokes ya, tidak menjaga jarak dan lain sebagainya. Kemudian untuk guru, untuk kemudian karyawan di SMA, di lingkungan sekolah itu juga harus ada penegakan disiplin bagi siswa yang tidak mematuhi aturan, kemudian juga memberikan contoh untuk pemakaian masker dan protokol kesehatan yang lainnya. Nah, itu tadi termasuk di dalamnya adalah bagi siswa yang sakit tadi ya, harus segera dibawa ke puskesmas tadi ya, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ya. Dan tentunya ini semua tadi ya dalam rangka kita memberantas penyakit COVID supaya cepat berakhir karena ini yang kita nantikan Bu. Iya betul. Terima kasih Bu Dr. Nura atas kehadiran di studio podcast SMA 1 Demak. Barangkali mudah-mudahan bermanfaat Bu untuk kita semua, untuk anak-anak, untuk guru dan karyawan, khususnya di Kabupaten Demak ya kan, dan wabil khusus lagi di SMA 1 Demak. Mungkin itu yang kita bisa obrolkan pada siang hari ini seputar PTM aman di masa pandemi supaya kita nyaman melanjutkan PTM berikutnya.
Akhirul kalam, ketemu pada episode berikutnya. Saya akhiri, wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.